tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul. Di cukai, di underpassing segala macam kita periksa lagi. Di pajak juga terapkan yang main-main itu nggak main-main lagi sehingga kita nggak bocor pajaknya. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegas akan membereskan berbagai kebocoran anggaran dan penerimaan negara yang terjadi di berbagai kementerian dan lembaga. Ya, Menkeu Purbaya siap menebang habis berbagai kebocoran anggaran dan penerimaan negara yang selama ini kerap terjadi. Fokus utamanya memperkuat penerimaan negara dengan memperbaiki tata kelola perpajakan dan cukai. Purbaya menduga potensi shortfall atau kekurangan penerimaan akan terus melebar, namun memastikan langkah-langkah korektif di tengah dilakukan untuk menutup adanya kebocoran yang ada. Selain itu, peningkatan penerimaan akan tetap ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, terutama melalui dorongan terhadap sektor swasta. Menkeu juga menekankan selain bergantung pada kinerja ekonomi, pemerintah fokus menekan kebocoran pajak dan cukai yang masih terjadi. Ya, kita tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul. Di cukai, di underpassing segala macam kita periksa lagi. Di pajak juga terapkan yang main-main itu nggak main-main lagi sehingga kita nggak bocor pajaknya. Kalau yang biasanya pelanggarannya apa sih, Pak? Besaran gimana, Pak? Pelanggarannya biasanya apa sih, Pak? Pajak. Yang mereka nego lah sama itu, sama ininya, sama wajib pajaknya. Ya akhirnya dapat pemerintah sedikit tapi mereka bagi dua kali. Itu biasanya begitu. Tapi kan nanti ke depan kita akan terapkan IT yang lebih canggih lagi. Saya harapkan akhir minggu ini Cortex sudah siap mungkin. Jadi itu kan meningkatkan lagi penyerapan pendapatan dari pajak kalau lebih efisien Cortexnya. Pak, kalau yang penangkapan besar-besaran itu dari mana, Pak? Yang Bapak bilang pekan lalu di Kemenkeu itu, Pak? Apakah pajak, bea cukai, bagaimana, Pak? Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan, tinggal kita pilih. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menanti langkah jitu pemerintah tekan shortfall pajak di akhir tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Peter Abdullah. Beliau adalah Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies, dan juga Mas Arief Rahman Said Putra. Beliau adalah Ketua HIPMI Tax Center. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Peter, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Mas Arief, apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik Mas Pras, apa kabar Pak Peter? Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga. Dan sebelum membahas lebih jauh ini, Pak Peter mungkin bisa mereview terlebih dahulu seperti apa sih kinerja APBN sampai dengan saat ini. Kemudian kita tahu juga penerimaan pajak sampai dengan September 2025 ini ya ada sedikit penurunan sekitar 4,4% begitu, Pak Peter, silakan. Ya, kalau kita lihat ya, kalau kita melihat fiskal itu ukurannya kan sederhana ya. Yaitu belanja dan kemudian penerimaan dan kemudian kita lihat defisitnya. Ya. Oke. Nah kalau kita lihat dari belanja masih ini yang juga sering disebut-sebut oleh Pak Menteri ya, realisasi belanja kita masih relatif belum maksimal ya, dan kemudian penerimaan juga seperti disampaikan tadi ada penurunan ya, sampai dengan September ini penerimaan pajak itu sekitar 62,4% dari total target penerimaan yang sebesar 2.076 triliun ya. Dan ini kalau kita bandingkan pada bulan Agustus ya, Agustus itu awal Agustus masih baru penerimaan pajak baru 45%. Jadi ada percepatan pada periode Agustus sampai September. Dan memang ini adalah siklus yang biasa terjadi di sisi penerimaan APBN kita, di pajak kita, yang kita harapkan nanti pada akhir tahun itu bisa mendekati target 100% dari target 2.076 triliun tersebut. Nah, tapi yang paling utama yang ingin saya sampaikan kalau kita bicara tentang kita mengukur kinerja APBN adalah tidak hanya dari penerimaan tetapi juga dari belanja. Ya. Belanja ini
yang perlu juga terus disupport ya, di-push, didorong agar supaya belanjanya itu bisa maksimal dan efektif sehingga bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi kita ya. Untuk rambu-rambunya adalah defisit. Ya, defisit kita ya sejauh ini masih menurut saya masih sangat aman karena kita sudah sesuai dengan undang-undang kita membatasinya sebesar 3% dari PDB dan sampai saat ini kita masih punya keleluasaan di situ, punya ruang di situ. Ya, jadi menurut saya sampai sejauh ini kinerja APBN kita masih cukup baik. Oke, kinerja APBN masih cukup baik begitu. Dari kacamata pelaku usaha, Hipmitech Center, Mas Arief melihat bagaimana dari sisi realisasi penerimaan pajak begitu yang tadi sudah disampaikan ada penurunan sekitar 4,4% secara tahunan. Menurut Anda masih ada ruang bisa kita kejar begitu atau tantangannya juga ya akan seperti ini terus begitu dalam artian ya seperti dikhawatirkan bersama begitu shortfall pajak berpotensi akan terjadi lagi? Ya, baik Mas Pras. Memang kalau kita bicara shortfall pajak di 2025, ini pemerintah pun kan sudah mengakui sebenarnya bahwa kenapa outlook-nya adalah saat ini 2076 karena memang itu sudah disesuaikan dengan kondisi dan itu turun dari target sebelumnya. Jadi outlook-nya itu sekitar 90, terakhir itu 94,8%. Jadi kalau tadi Pak Peter sampaikan bahwa capaian kita sampai dengan per September itu 62, itu dari outlook kita. Tapi kalau dari target di APBN sebenarnya itu di angka 59,1%. Nah ini memang kalau kita bandingkan ya dengan tahun 2024 sampai dengan September itu sudah mencapai 68%. Nah tentu ini gap yang lumayan jauh ya, ada sekitar 9% dari penurunan tahun lalu yang tadi walaupun karena memang ada kenaikan target dan juga kemudian realisasinya dan memang secara neto ya cenderung turun, jadi memang ada gap yang lumayan jauh untuk sampai kepada target di bulan Desember. Ada gap yang mungkin Anda katakan cukup jauh. Lantas apa yang menjadi triggernya nih Mas Arief dari kacamata Hipmitech Center sendiri sehingga gap ini terjadi lagi, kemudian adakah potensi-potensi kebocoran-kebocoran lagi misalnya di sana atau bagaimana? Iya, yang pertama mungkin memang kondisi ekonomi global ya yang memang belum bersahabat lah begitu. Dan juga soal komoditas, harga komoditas yang cenderung turun dibanding 2024 terutama di sektor migas itu juga menjadi faktor. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah PPN yang tidak jadi naik. Jadi walaupun saat itu ini belum diperhitungkan atau apapun, tapi sebenarnya itu sudah diperhitungkan dalam target di 2025. Kemudian juga Mas Pras yang tidak kalah pentingnya, walaupun kalau yang sisi ini kita ada setujunya lah begitu, adalah soal insentif yang memang mau tidak mau itu mengurangi penerimaan perpajakan kita. Ada insentif untuk karyawan yang ditanggung pemerintah itu sektor tertentu, kemudian juga sektor properti PPN itu juga memang mau tidak mau mengurangi dari sisi real penerimaannya, tapi memang itu juga bisa menjadi stimulasi untuk pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan Mas Pras. Baik, itu dia beberapa kebijakan yang memang diharapkan memang bisa mengurangi dari sisi penerimaan pajak, tapi kan pemerintah berharap multiplier efeknya begitu ya. Nah, Pak Peter sendiri melihat bagaimana dengan kebijakan-kebijakan yang sudah digelontorkan oleh pemerintah saat ini. Beragam stimulus ekonomi kita tahu sudah banyak meluncur dari jilid 1, jilid 2, jilid 3, kemudian Anda melihat seberapa efektifnya juga untuk bisa mendorong ekonomi, kemudian berbalik lagi ke dalam peningkatan penerimaan negara di sana begitu Pak. Nah, sebenarnya yang menarik itu adalah shifting kebijakan ya, karena kita ini kan punya menteri baru ya. Jadi kalau saya diminta untuk mengomentari kebijakan itu nggak bisa kita lepas dari shiftingnya ya. Karena ada periode kita memang sedang merencanakan untuk menaikkan PPN sesuai dengan undang-undang harmonisasi perpajakan, di mana PPN akan kita dorong untuk naik. Sementara sekarang ada wacana bahkan disampaikan sendiri oleh Pak Menteri untuk menurunkan PPN ya. Jadi ini yang harus kita lihat adalah perspektif bagaimana adanya shifting nantinya di dalam konsep berpikir paradigma perpajakan ini ya.
bagi saya sendiri, saya sangat suka ya dengan wacana yang dimunculkan untuk menurunkan, melonggarkan pajak ya, karena kalau kita lihat ya justru penurunan penerimaan pajak ini terjadi ketika kita menaikkan tarif pajak. Ketika kita menaikkan tarif pajak, PPN kita naikkan, justru tahun ini kita mengalami penurunan penerimaan pajak ya, pertumbuhannya. Jadi pajak itu sifatnya kan mengerem ya. Pajak itu sifatnya mengerem, sifatnya kontraproduktif terhadap output, terhadap pertumbuhan. Dan kalau ketika dia output itu menurun, sebenarnya itu berarti dia akan menurunkan potensi pajak itu sendiri ya. Jadi yang sekarang ini yang perlu yang mungkin perlu kita lihat adalah upaya dari Menteri Purbaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tata kelola, baik itu di Dirjen Pajak maupun di Bea Cukai, yang diharapkan nanti bisa mendorong penerimaan pemerintah ya, penerimaan di APBN. Sementara di sisi lain Pak Menteri sendiri berwacana untuk menurunkan pajak ya, atau melonggarkan pajak. Nah, pemikiran ini yang menurut saya ini bagi saya ya, dalam perspektif saya itu positif sekali, karena di satu sisi kita bisa mendorong penerimaan, tetapi di sisi lain kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong ekonomi, output yang lebih besar ya, dan itu pada gilirannya kita tidak di satu sisi kita tidak mengorbankan ekonomi, tapi di sisi lain kita masih bisa mempertahankan penerimaan dari pemerintah yang ujung-ujungnya bisa menjaga defisit fiskal kita. Baik, itu dia. Jurus jitunya seperti apa Pak Peter dan juga Mas Arief kalau kita bicara bagaimana menyeimbangkan antara menjaga pertumbuhan ekonomi, tapi di satu sisi kita bisa meningkatkan penerimaan negara juga. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak Peter dan juga Mas Arief. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data, kita akan cermati bagaimana kinerja dari penerimaan pajak dari rentang waktu Januari sampai dengan September 2025. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini dia. Januari September 2024 kita lihat untuk penerimaan pajak mencapai 1.354,86 triliun rupiah, dan kita bandingkan dengan Januari September tahun ini ada penurunan sekitar 4,4%. Menjadi 1.295,3 triliun rupiah, meskipun ada potensi sampai dengan beberapa bulan begitu menjelang akhir tahun 2025. Dan bagaimana dengan realisasi dan target penerimaan pajak? Untuk next grafis kita akan cermati di tahun 2024 1.932,4 triliun. Kemudian kita sandingkan dengan tahun 2025 2.076,9 triliun untuk target penerimaan pajak tahun ini. Lantas selanjutnya kita lihat untuk realisasi dan target penerimaan negara. Kita akan cermati bagaimana trennya dari tahun 2023 sampai dengan proyeksi di tahun 2026 mendatang. Di 2.783,9 triliun di tahun 2023, kemudian proyeksi tahun ini diharapkan menyentuh 2.865,5 triliun dan tahun depan di atas 3.000, tepatnya 3.153,6 triliun rupiah. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Arief Roman Said. Beliau adalah Ketua Happy Tech Center, kemudian ada juga Pak Peter Abdullah. Baik, ya dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Pak Peter, Anda melihat seperti apa sih nanti kalau tadi upaya-upaya ataupun strategi lah kalau kita bicara untuk menyeimbangkan, kalau yang seperti Pak Peter katakan, sehingga nanti pertumbuhan ekonominya tetap tumbuh positif, sementara penerimaan pajaknya juga ikut bertumbuh. Apakah ada tantangan tersendiri di sana begitu untuk mencapai posisi seimbang tadi, Pak? Ya, kalau yang jelas kalau dari sisi pengusaha ini yang saya bukan pengusaha ya, tapi dari saya diskusi dengan teman-teman pengusaha, nanti mungkin Mas Arief bisa lebih bisa menambahkan soal ini. Kalau dari sisi yang pengusaha, menurut saya adalah yang sering juga disampaikan ya, di dalam banyak forum. Pemerintah ya jangan berburu di kebun binatang ya. Yang sekarang ini terjadi kan sering disebut sebagai berburu di kebun binatang ya. Ketika target penerimaan pajak itu akan dinaikkan, yang diburu ya dikejar-kejar mereka itu lagi ya. Dan itu menurut para pengusaha ya sangat membebani mereka ya. Nah, padahal di sisi lain
banyak potensi-potensi pajak yang belum digali ya. Kan sekarang ini kan tax base kita itu masih sangat rendah ya. Pembayar pajak kita itu jumlahnya masih sangat kecil ya. Ini yang harus bagaimana caranya harus diperluas, dikembangkan ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah cara berpikir yang saya sampaikan tadi ya. Sekarang ini yang cenderung dilakukan adalah kita terus menaikkan tarif ya, mulai dari cukai terus dinaikkan, terus tarif PPN terus dinaikkan ya. Ini cara berpikir yang sering dikritik sebagai cara cari gampangnya aja ya. Padahal itu kalau kita dalami ya, konsekuensinya bisa menurunkan pajak itu sendiri ya. Contoh misalnya cukai ya. Cukai itu kita naikkan dengan target untuk meningkatkan penerimaan cukai. Nah, tetapi yang kita lupa adalah dengan kenaikan cukai yang begitu besar, yang muncul adalah rokok-rokok ilegal, rokok-rokok putih, ya, yang artinya potensi pajaknya sendiri malah turun bisa, ya, baik itu PPN maupun PPh-nya, ya. Jadi hal yang seperti ini cara berpikirnya yang harus lebih diperdalam, kita tidak melihatnya dalam jangka pendek, tetapi harus perspektifnya lebih jangka panjang. Ya, yang harus dilakukan adalah karena pajak itu basisnya adalah transaksi output ya. Jadi yang harus dikembangkan adalah cara berpikir bagaimana kita mendorong transaksi kita itu semakin tinggi, ya, output kita tuh semakin besar, yang kemudian direfleksikan dengan pertumbuhan ekonomi yang besar. Jadi pajak dengan pertumbuhan ekonomi itu kayak ayam sama telur, mana yang lebih duluan, ya? Kita pengen mengejar pajak, jangan mengerbangkan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi itulah sumber dari pajak. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kita bisa berharap penerimaan pajak kita akan jauh lebih besar. Nah, cara berpikir ini yang saya kira harus digunakan dulu, dan saya melihat itu yang kemudian coba diwacanakan oleh Pak Menteri ya, Pak Purbaya ya. Nah, di sisi lain memang kebocoran-kebocoran ya, persoalan-persoalan tata kelola di pengelolaan baik itu pajak dan cukai harus terus dibenahi ya, harus ditingkatkan perbaikan di situ dari sisi tata kelolanya agar supaya kebocoran-kebocoran semakin diminimalkan. Jadi dengan kombinasi dua itu aja, kalau menurut saya kita bisa berharap penerimaan kita akan jauh lebih baik. Baik, Pak Peter, itu menarik ya. Analogi terkait dengan jangan berburu hanya di dalam kebun binatang saja, tapi bagaimana tata kelolanya juga harus terus-menerus diperbaiki. Nah, dari sisi HIPMI sendiri, bagaimana nih Mas Arief, Anda melihat? Apakah memang kita perlu ada strategi khusus, extraordinary begitu untuk bisa menjaga shortfall pajak tidak terus terjadi, kemudian kita bisa mendorong lagi penerimaan dari sisi pajak maupun cukai juga begitu, sambil tetap menjaga pertumbuhan ekonomi, karena itu tadi saling berhubungan, apakah penerimaan pajak, penerimaan negara begitu dengan pertumbuhan ekonomi di sana. Ya, baik Mas Pras. Jadi memang kalau kita lihat, saya tadi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Peter ya, bahwa tadi pendalamannya adalah misalkan kita bicara PPN. Kalau kita bicara PPN itu kan tidak hanya melulu soal tarif sebenarnya. Kalau hanya menaikkan tarif tadi seperti Pak Peter sampaikan, semua orang juga bisa begitu. Tapi kan akhirnya kalau peningkatan tarif itu yang kena kan itu saja, yang tadinya sudah dikenai berapa kemudian naik menjadi berapa. Nah, sebenarnya kalau kita bicara PPN itu kita juga bisa melihat pembebasan atau fasilitas yang diberikan itu juga perlu dilihat lagi. Kemudian juga adalah batasan dikenainya atau batasan diwajibkannya menjadi PKP, itu juga faktor yang menentukan. Sebenarnya kita bicara PPN itu sistemnya sudah sangat matang ya Mas Pras ya. Jadi ketika sebenarnya batasan atau threshold PPN ini diturunkan, itu akan secara otomatis tadi yang dibicarakan oleh Pak Peter bisa memperluas basis pajak kita, karena mau tidak mau akan masuk ke dalam sistem perpajakan kita, dan ini akan menjadi positif ketika dibarengi dengan penurunan tarif PPN. Jadi tarifnya diturunkan,
Tapi untuk memperlebar basis pajaknya, thresholdnya itu diturunkan juga. Kalau sekarang 4,8, nanti ya dikaji lah bahwa itu bisa diturunkan gitu. Tapi kalau tarifnya tetap atau cenderung naik, kemudian terusnya diturunkan, itu juga tidak sehat juga begitu Mas. Tadi kan kita bicara mencari keseimbangan tadi ya. Iya. Kemudian juga yang menjadi catatan adalah kita bicara tahun 2025 ini kan banyak terjadi pengetatan anggaran. Itu juga sangat-sangat berpengaruh Mas Pras, dan ini di akhir tahun ini ketika dirilis banyak anggaran, mudah-mudahan juga akan ada pengaruhnya terhadap penerimaan perpajakan kita, karena basisnya adalah tadi yang seperti Pak Peter sampaikan adalah transaksi. Kemudian juga yang bagi kami pengusaha ya, biar apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, walaupun ini belum begitu terasa dampaknya menurut kami ya, pengucuran dana ke Himbara itu yang kemudian harapannya apa? Itu bisa kemudian dalam tanda petik mempermudah dan menurunkan bunga untuk kredit kepada pengusaha, dan itu menjadi salah satu kunci dan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi kita, Mas. Ya, tapi Anda melihat bagaimana dengan kondisi tadi begitu untuk menyeimbangkan, sementara di satu sisi kan kita harus juga menjaga daya beli masyarakat. Berarti beragam kebijakan yang seperti Anda singgung tadi begitu, apakah terefleksi bisa di tahun ini kah, atau kita harus menanti waktu yang agak lebih panjang lagi begitu Mas Arief? Contoh tadi misalkan seperti yang sudah dilakukan ya, kebijakan sudah dilakukan dengan mengucurkan ke Bank Himbara, saya kira itu tidak akan begitu berdampak untuk tahun ini Mas Bas. Karena tentu butuh waktu untuk uang yang masuk ke bank itu bisa benar-benar masuk ke dalam sektor real kita. Walaupun kalau kita dengarkan kemarin paparan dari Pak Purbaya dan juga Pak Wamen ketika di konferensi pers APBN kita untuk per September, itu kan semua kondisi atau indikator ekonomi itu relatif membaik. Kepercayaan investor, kemudian juga belanja masyarakat masih ekspansif, kemudian juga konsumsi listrik yang meningkat, yang itu menjadi indikator bahwa produksi manufaktur juga ini juga membaik dan meningkat begitu. Tapi memang ini tidak akan begitu berasa dampaknya di sisa tahun ini begitu Mas Pras, karena memang ya, berarti memang masih ada potensi surplus pajak lagi, tapi sambil terus dibenahi begitu ya, bagaimana nanti mungkin sampai dengan akhir tahun shortfall-nya tidak besar dibandingkan dengan momen apapun periode-periode sebelumnya begitu ya. Baik Mas Arief, Pak Peter, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa terkait dengan bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk bisa mengurangi lagi shortfall pajak di tahun 2025 ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Peter, Mas Arief, terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.